Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 120. Yang pakai kitab berapa itu? 64. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Udah, itu jelas. Matlabul arifina minallahi ta'ala, permohonan orang-orang ma'rifah atau permintaan orang-orang ma'rifah atau yang ingin diraih oleh orang-orang ma'rifah minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, as-sidqu fil ubudiyyati, yaitu kesungguhan dalam menghambakan diri kepadanya, kesungguhan dalam menghambakan diri kepada Allah, wal qiyamu bihuquqir rububiyyati, dan melaksanakan hak-hak rububiyah. Dah paham sampai sini? Sesat diri jelas itu dah. Apa bagaimana? Bagaimana udah paham itu? Segitu aja. Ya, ada yang mau tambahin ya? Cukup. Jadi emang terdapat perbedaan besar antara apa yang diminta oleh orang-orang arif, orang-orang yang sudah makrifah kepada Allah,
dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang kayak kita. Kayak kita kemudian ya. Kalau orang-orang ma'rifah mah ngapain aja pengennya bisa betul-betul menghambakan diri kepada Allah, pengen betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajiban dia kepada Tuhannya. Itu orang ma'rifah. Jadi kalaupun dia minta, kalaupun dia doa kepada Allah, mintanya ya Allah berikan saya kemampuan untuk betul-betul menghambakan diri saya kepadamu. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya, untuk melaksanakan hak-hak ketuhanan, hak-hak rububiyah. Itu kalau orang ma'rifah mintanya, lain kayak kita. Kalau kita ngapain aja pengennya ya Allah yang buat saya mana ini. Ya Allah ini saya habis sholat, kira-kira saya ntar dikasih apaan ya. Apa sih? Misalnya baru zikir sampai banyak banget, sampai 3 biji. Ya Allah. Kira-kira ntar saya mau dikasih apa ini ya? Apa kemudian? Kalau orang ma'rifah nggak begitu. Mereka cuma pengen betul-betul sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah. Pokoknya saya mau ibadah sama Allah. Saya pengen agar saya betul-betul jadi hamba Allah yang terbaik. Saya pengen agar semua yang Allah perintahkan kepada saya bisa laksanakan dengan sebaik mungkin. Itu kepengenan orang ma'rifah. Jadi pikirannya apa yang bisa mereka persembahkan kepada Allah. Kalau kita kebalikannya, apa yang kita dapatkan dari Allah, dari ibadah yang kita kerjain, kira-kira saya dapat apa ya? Jadi ada perbedaan besar antara cita-cita, harapan, sesuatu yang ingin diraih oleh orang ma'rifah dengan kepengenan kita. Terdapat perbedaan besar. Apa Ustaz ini? Matlabul arifina min rabbihim a'la min matalibi ghairihim. Permohonan orang-orang ma'rifah dari Tuhan mereka jauh mengungguli, jauh di atas permohonan dan permintaan yang lainnya. Permohonan orang-orang ma'rifah dari Tuhan mereka jauh mengungguli permintaan yang lain itu selain mereka. Sawa'un kanu ubadan au zuhadan au ulama'a. Sama saja mereka keadaannya orang yang tukang ibadah, au zuhadan atau orang yang tukang zuhud, au ulama'a atau itu ulama, atau dia itu ulama. Pokoknya orang ma'rifah permohonannya jauh mengungguli kelompok-kelompok manusia yang lain, mau itu abid, mau itu zahid, mau itu ulama. Orang ma'rifah jauh di atas itu. Apa sih? Karena lagi-lagi biasanya kalau
orang-orang yang belum ma'rifat, meskipun dia itu abid, rajin ibadah, meskipun dia zahid, selalu bersikap zuhud, meskipun dia itu alim, ulama, kebanyakan dari ibadah atau dari apapun yang mereka lakukan pasti ada yang diharapkan biasanya. Orang yang rajin ibadah biasanya begitu ngarepinnya, biar dapat surga, biar dapat kebahagiaan di akhirat biasanya. Orang yang zuhud biasanya dari apa yang mereka infakkan biar dibalas yang lebih banyak lagi oleh Allah. Orang alim biasanya biar ilmunya makin manfaat, biar makin banyak pengikutnya. Kalau belum ma'rifat, kayak kita dah banyak kan, ngapain aja. Jadi fokus kita setiap kita ngerjain apa aja, fokus kita cuma satu, apa yang kita dapatkan dari Allah. Kira-kira kalau saya ngerjain ini ntar dikasih apa ya sama Allah. Karena kita belum ma'rifah. Orang-orang ma'rifah malah sebaliknya, apa yang bisa mereka persembahkan kepada Allah, ibadah yang mereka kerjakan ini udah pas betul, udah pas belum, udah betul-betul menghambakan diri kepada Allah belum, udah betul-betul menjalankan hak-hak ketuhanan belum. Itu yang mereka pikirin. Pokoknya jauh dah bagi tangan, jauh. Jangankan sama Pak Juju dah yang baru ngaji, sesaat diri dah yang kita Bapak Juju dia baca tetap aja. Biasanya kita begitu. Makanya ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya giliran ngerjain sesuatu yang emang betul-betul murni, nggak ada yang diharapin, semangatnya kurang. Bang Imam disuruh baca sholawat sampai 1000, itu semangat tuh ngerjainnya, karena ada yang diarak sama dia, ada yang dipengenin. Siapa tahu ntar begitu habis baca sholawat Allah kasih rezeki yang melimpah, jadi rajin ini. Coba disuruh baca, ayo Bang Imam baca la ilaha illallah habis sholat 165. Karena gak yang diarah itu mah ngarepin apaan kita baca la ilaha illallah, kagak semangat jadinya. Apa Ustaz? Begitu ya. Dikasih amalan apa aja dah yang berkaitan sama rezeki, berkaitan sama usaha, sama dagangan, semangat itu ngerjainnya, semangat. Coba giliran kalimat la ilaha illallah yang emang betul-betul murni, nggak ngarepin apa-apa, habis sholat apa ngomong, kurang semangatnya. Karena lagi-lagi apa yang kita pengenin dari Allah cuma sekedar itu. Kira-kira kalau kita ngerjain ini ntar dikasih apa? Kita dapat apa? Kita dapat imbalan apa dari Allah? Bukan lagi berapa banyak ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Makanya kemarin waktu malam Jumat ditanya itu sama Tuhan, aina ubudiyatuka, mana penghambaanmu kepada Allah. Nah, selama ini kita ibadah bukan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, tapi karena kita kepengen sesuatu,
bukan lagi mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tapi ngarepin sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Itu bukan menghambakan diri namanya. Apa Ustaz? Ya. Kita pulang aja Bang Imam ya. Mana paling bengong aja. Apa tuh? Iya, kita kalau diiming-iming kerjain ini ntar dapat surga, kerjain ini ntar rezekinya banyak, kerjain ini ntar duitnya banyak, cepat suksesnya jadi orang kaya, itu giroh banget kerjainnya. Apa itu? Coba disuruh ngerjain ibadah yang murni nggak ngarepin apa-apa, berat. Tadi tuh gampangnya. Habis sholat la ilaha illallah 165, karena murni nggak ngerti apa-apa, kurang semangatnya. Padahal sholawat 1000 kuat, kalimat yang lain baca 1000 kuat. Apa Ustaz? Begitu kan ya? Hah? Lah udah umur segini semua alap aja Om Udin. Lah ngaji udah 30 tahun masih semua alap aja. Apa sama? Iya kan ciri-cirinya begitu gampangnya. Kalau kita disuruh baca Quran di rumah yang kagak dapat apa-apa, cuma sekedar baca doang. Coba dah baca 1 juz kali 1 jemaah, berat. Coba baca Quran yang ada bayarannya, lah kenceng. Ada bedanya kasih marah. Lah kagak di sini malah pada ngaji. Itu buktinya bahwa apa yang kita pengenin sangat jauh berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang ma'rifah. Begitu Bang Ibu. Makanya keseringan begitu, kalau lagi sendiri ngerjain ibadahnya asal-asalan, karena nggak ada yang diarah, nggak ada yang dipengenin, nggak ada yang diharapkan, cuma sekedar kerjain ibadah doang. Tapi kalau lagi rame-rame karena ada yang dipengenin, bisa kelihatan orang, bisa didengar orang, biar kelihatan alimnya, biar kelihatan suara cakepnya, semangat jadinya, karena ada yang dipengenin. Apa? Begitu. Sangat jauh bedanya. Li'anna matlabal arifina min rabbihim innama huwa sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati faqat. Min ghairi mura'ati hazzin wala baqa'in ma'a nafsin. Karena permohonan apa yang ingin diraih oleh orang-orang arif dari Tuhan mereka Azza wa Jalla sesungguhnya hanyalah kesungguhan dalam menghambakan diri kepada Allah dan melaksanakan hak-hak rububiyah saja, dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Cuma itu yang dipengen. Makanya dari dulu udah ditanyain itu, kalau surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau? Gimana Pak lagunya? Masihkah kau
Lagunya siapa itu? Apaan? Kalau kira-kira kita nggak dapat apa-apa dari yang kita kerjakan, dari ibadah yang kita lakukan, kira-kira tetap nggak mau ibadah? Tadi tuh kalau nggak ada iming-iming, ini ntar dapat ini, dapat ono, hidup serba gampang, rezeki serba lancar, mau nggak tetap ibadah? Apa itu? Kalau emang kita orang yang ma'rifah, emang cuma sekedar mau menghambakan diri kepada Allah. Saya mah emang mau menghambakan diri. Mau dibayar kek, kagak kek, ya tetap kewajiban saya mengerjakan semua yang diperintahkan kepada saya. Itu baru top. Bagaimana? Tahu? Bang Imam kenapa baik sama empuan? Ya karena ngarepin dibalas kan cintanya kan gitu. Jadi baik. Asal datang bawa martabak. Ini yang sebut Bang Imam, padahal yang maksud Dimas sama Oman. Karena ada yang diarah, ada yang dipengenin. Jadi ngerjain apa aja buat empuan itu para mengharapkan sesuatu. Coba kalau nggak ngarepin itu, tetap mau baik apa enggak kali? Kita kalau nggak dijanjiin surga, nggak dijanjiin pahala, nggak dijanjiin kebahagiaan dunia dan akhirat, tetap nggak mau ibadah kepada Allah. Gimana mungkin? Manggut-manggut aja. Itu yang ingin diraih oleh orang arif. Kesungguhan dalam menghambakan diri kepada Allah dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Pokoknya saya ini hamba Allah, Allah itu Tuhan saya. Apapun yang Allah perintahkan kepada saya akan saya laksanakan. Mau dikasih balasan mau enggak, dikasih imbalan atau enggak. Pokoknya saya mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Karena saya hamba. Bukan karena saya ngarepin sesuatu. Begitu Pak Juju. Jangan kayak bocah. Kalau bocah kan begitu. Kenapa disuruh babanya mau? Ya karena ngarepin kembaliannya. Ada yang dipengen, ada yang diarah. Nah, tingkatkan diri kita. Jangan selamanya begini aja. Aku coba dulu. Sholat tarawih setengah jam, 1 jam kuat gini kan. Karena ada yang pengen ini, lumayan kan bayarannya 1 malam 100 gitu. Apa kecil bagaimana? Kecilan ya? Coba udah sendiri di rumah, jangan kan sampai setengah jam, 1 jam. Kebanyakan kita begitu. Mau ngerjain sesuatunya kalau ada imbalannya, mau itu imbalan nanti di akhirat atau imbalan langsung di dunia. Kebanyakan kita begitu. Makanya ngewirid juga begitu. Padahal waktunya sama. Kita istighosah 2 jam. Sama dikasih amalan misalkan tadi tuh baca sholawat 1000 atau istighfar 1000. Kan lamanya sama-sama 2 jam. Kalau saya baca tapi ya tahu kalau Pak Jojo yang baca istighfar 1000 gue cepet deh. Istighfar 1000. Padahal waktunya sama. Kenapa giliran yang nggak ngarepin apa-apa mah berat buat kita, giliran yang dijanjiin ini baca ini nih sekian ribu, ntar insya Allah semangat kalau begitu. Apa penyebabnya? Ya karena tadi, karena
apa yang pengen kita raih dengan apa yang ingin dicapai oleh orang ma'rifah masih sangat jauh perbandingannya, jauh beda. Awang mau nambahin nggak? Cukup. Kau aja man, nambahin nggak kau aja? Bisa tadi kan? Ya itu kan orang ma'rifat lah, kita kan beda. Tadi kita mau alap. Min ghairi mura'ati hazzin, tanpa memperhatikan satu jatah pun, tanpa memperhatikan jatah dirinya sedikit pun. Pokoknya saya ini hamba, Allah itu Tuhan saya. Apapun yang Allah perintahkan kepada saya kerjakan. Bahkan kita harus mikir, sudah sesuaikah apa yang kita kerjakan ini dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kudunya mikirnya begitu. Ini kita ngerjain ibadah udah benar-benar sesuai yang diperintahkan Allah atau belum. Kita ngerjain sholat udah sesuai tuntunan atau belum. Sudah betul-betul menghambakan diri atau belum. Kita zikir udah betul-betul ingat sama Allah atau ingat yang lain. Kudunya begitu. Bukan yang diingat malah ntar dapatnya apa ya, ntar balasannya apa ya, ntar imbalannya apa ya. Itu mulai diingat. Makanya dari dulu Buya bilang tuh, kita itu dalam hidup harusnya menerapkan prinsip jangan menerapkan prinsip di. Kepada Allah pun begitu. Pokoknya kita ingin mempersembahkan ibadah yang kita kerjakan, bukan karena pengen dikasih sesuatu oleh Allah. Begitu orang kudunya. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Kali kalau mau orang, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Bukan malah dibalik. Apa yang bisa saya dapatkan dari orang lain. Orang ma'rifah enggak begitu pikirannya. Makanya kita mesti jauh dah, enggak. Jauh dah kita ma'rifah, masih jauh. Ini pede banget kadang-kadang mentang-mentang udah belajar hikam, udah berasa ma'rifahan juga. Udah jauh, masih jauh. Baina sama wa sumur. Wala baqa'in ma'a nafsin, dan tidak menetap bersama nafsunya tanpa memperhatikan jatah dirinya sedikit pun, dan tidak menetap bersama nafsunya. Nggak ada lagi kepengenan dirinya, nggak ada lagi kepengenan nafsunya. Pokoknya yang dipengenin cuma satu, ingin betul-betul menghambakan diri, nggak ngarepin apa-apa lagi. Itu baru orang ma'rifah. Kalau yang masih ngarepin sesuatu berarti masih awam, masih kayak kita dan masih banyak kan ngarepinnya. Mau kemana Ge? Udah tuh, jelas. Bang Hoyer namanya nggak cukup. Sabaran boleh? Nah, jangan diem aja lah ini. Tambahin. Bang Budin, tambahin lah. Ya, iya, kalau kita lihat bahwa banyak bukan yang menjanjikan antara surga dan menakuti dan mengatakan jadi kayaknya buat kita nih orang-orang yang awam itu kayaknya nggak biasa yang begitu kan.
Iya. Emang kan di Al-Quran itu makanya diturunkannya secara berangsur-angsur mengaji. Rasul itu kan dakwahnya 23 tahun ya. Di Mekah berapa tahun saya? Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Itu kan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Jadi memang ayat-ayat yang menjelaskan tentang janji-janji Allah, tentang ancaman-ancaman Allah, itu kebanyakan diturunkannya di awal-awal, ketika orang imannya belum kuat. Makanya masih kudu diiming-iming dulu. Kalau yang udah kuat nggak perlu lagi diiming-iming. Begitu. Ya kayak kita juga waktu awal-awal mah kudu diiming-iming dulu kan. Ya, cuma ilok udah 30 tahun masih kudu bugono aja. Ilok Ustaz Badrun namanya udah Ustaz. Apa deh? Ya ilok namanya udah Ustaz. Buat wirid aja masih kudu diiming-iming dulu, ini baca ini. Ntar biar anunya banyak begitu. Anunya banyak. Ya kalau buat yang masih tahapan pemula emang masih dikasih mengaji. Makanya banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, kan gitu. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi, seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Iya, untuk awal-awal agar kita terdorong untuk ibadah, untuk mengerjakan perintah Allah, diiming-iming. Begitu lagi. Untuk kalangan pemula, ya cuma ilok dari tahun 90 sampai 2024 masih pemula aja kita, kagak tingkat pisan. Begitu Haji. Iya, buat awal-awal gak jadi masalah. Emang perlu diiming-iming dulu, dengan harapan nanti lama-kelamaan karena sudah terbiasa hilang dah tuh kepengenannya yang macam-macam, hilang. Jadi ikhlas. Emang betul-betul pengen menghambakan diri kepada Allah. Cuma sampai kapan? Kita masih begitu aja sampai kapan? Begitu Mang Haji. Sampai kapan? Jelas tuh. Ya ayo, belajar pelan-pelan. Saya masih kadang-kadang. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Sepi banget. Pandai kayak baca kitab sendirian ini. Keseharian dia ngomong Ustaz. Kita ngomong kamblang bisa. Wa kullu man adahum lam yufariqul huzuzu wal agradu fi matalibihim. Dan orang-orang selain mereka lam yufariqul huzuzu, tidak bisa melepaskan diri dari jatah-jatah dirinya, wal agradu, dan tujuan-tujuan,
fi matalibihim, dalam harapan dan permohonan mereka kepada Allah. Hanya orang makrifah yang dalam semua aktivitasnya, dalam semua perbuatannya betul-betul hanya ingin menghambakan diri kepada Allah dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Selain mereka, semuanya tidak bisa terlepas dari jatah-jatah diri dan niatan-niatan dan tujuan-tujuan. Ya kita dah, ngapain aja pasti ada yang diarah, ada yang diharap. Apa mau dia? Jarang. Ya makanya dari dulu Buya bilang, dari sekian miliar manusia yang hidup saat ini, itu paling hanya 10%-nya yang bisa membaca Al-Quran. Dari 10% yang bisa baca, paling hanya 10%-nya yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Dari 10% yang bisa menerjemahkan, paling hanya 10% yang bisa memahami kandungannya. Dari 10% yang bisa paham kandungannya, paling hanya 10% yang bisa mengamalkannya. Dari 10% yang bisa mengamalkannya, paling hanya 10% yang bisa mengikhlaskan. Berapa itu dia? Makanya kalau sering kita baca kitab Fathul Bani, itu hanya 1/1.000.000, hanya 1/1.000.000.000. Susah nemuin orang yang betul-betul seperti ini, apalagi di zaman yang kayak begini modelnya. Udah susah banget. Pokoknya wakul luman adahum, semua orang yang selain mereka tidak bisa terlepas dari jatah-jatah dirinya dan tujuan-tujuan dalam semua perbuatan mereka. Rata-rata pada ngarepin semua. Jarang banget. Paling cuma katanya doang, perasaannya doang. Perasaan gue udah ikhlas banget gitu. Perasaannya doang. Kata dia, padahal aslinya masih jauh. Wa qad taqaddama min kalamil muallifi rahimahullahu ta'ala khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talabahu minka. Dan telah terdahulu dari ucapan tuan muallif rahimahullahu ta'ala, khairu ma tatlubuhu minka, hal terbaik yang kamu minta dari Allah, ma huwa talabahu minka, yaitu apa yang Allah minta darimu. Tadi tuh makanya, kalaupun kita meminta sama Allah, minta, ya Allah berikan saya kemampuan untuk betul-betul menghambakan diri saya kepada Engkau. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk betul-betul mengerjakan semua yang Allah perintahkan, yang Engkau perintahkan kepada saya. Minta itu, karena itulah permintaan terbaik, dan itu permintaan orang-orang ma'rifah. Mintanya agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus menghambakan diri kepada Allah, agar terus bisa mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, agar bisa menerapkan tuntunan dalam semua yang kita kerjakan. Itu permintaan orang ma'rifah. Sama kayak yang
Rasul ajarin tuh doanya ke kita. Allahumma, apa Ustaz doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan itu doa. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah saya, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan beribadah kepadamu dengan sebaik mungkin. Itu doa yang diajarkan Rasul. Enggak ngarepin jatah buat dirinya, enggak. Gimana caranya saya bisa ibadah, gimana caranya saya bisa bersyukur, gimana caranya saya bisa selalu ingat kepada Allah. Itu doanya begitu. Betul. Ya masih mending masih dibaca mah. Ada yang baca itu pisan. Yang diminta lagi-lagi Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Apa? Dari dulu Rasul mengajarin kita itu doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kalau kita bisa apa yang kayak orang-orang Marifah itu sekali gitu itu berarti dia masuk orang Marifah juga sekali gitu soalnya gitu. Ya kan cuma minta doang, cuma baca doang. Cuma baca doang, bukan betul-betul lagi menghambakan diri kepada Allah, bukannya betul-betul pengen dikasih kekuatan untuk ibadah, cuma sekedar baca doang. Makanya kalau sudah baca sholawat yang betul-betul murni, nggak ada permintaannya, agak berat. Coba disuruh baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada berat itu. Suruh baca kamilah. Allahumma sholli suratan kamilah. Banyak mintanya di situ. Ada semangat jadinya. Allah ditanhalu bil uqad, pokoknya yang melepaskan semua ikatan. Ikatan kesulitan, ikatan kesusahan, ikatan miskin, ikatan segala macam. Watan faridu bil kurab, membuka semua kesulitan. Watukdo bil hawaid, pokoknya sholawat yang meluluskan semua hajat-hajat. Watunalu bihir rogoib, sholawat yang membuat kami mendapatkan semua yang kami cita-citakan, kami inginkan. Semangat ini bacanya. Kebanyakan kita yang begitu. Kalau disuruh murni-murni aja, kayak kemarin aja kita contohin ya. Orang sholat hajat segitu lamanya kuat, kulhunya 100 kuat. Coba sholat wajib, sholat fardu 5 waktu disuruh selama itu, nggak kuat. Taraweh karena kelihatan orang, biar kata setengah jam 1 jam kuat. Dia paksain dirinya kuat. Coba sholat fardu, bisa nggak dibikin selama itu? Karena yang nggak ada yang diarah, nggak ada yang pengenin, nggak kuat. Itu kebanyakan kita begitu. Dan biar kata Ustaz Satir udah ustad banget, kok tetep aja. Tuh, jadi kalaupun kita mau minta seperti yang sebelumnya Tuan Mu'alif sudah jelaskan, mintanya apa yang Allah minta dari kita.
Karena Allah perintahkan kita untuk ibadah, ya udah minta agar kita diberikan kekuatan untuk ibadah. Karena Allah perintahkan kita untuk selalu ingat kepadanya, kita minta kekuatan untuk selalu ingat kepada Allah. Itu yang harusnya kita minta. Begitu Ibu. Qala sayyidi, di berapa kan? Dikit lagi ya. Qala sayyidi Abu Madyan radhiyallahu taala anhu, tuanku Abu Madyan radhiyallahu taala anhu berkata, syattana baina man himmatuhu al-huru wal qusur wa baina man himmatuhu raf'us suturi wa dawamul huduri. Syattana, sangat jauh perbedaan baina man himmatuhu al-huru wal qusur, di antara orang yang fokus pikirannya adalah bidadari dan istana, wa baina man himmatuhu raf'us suturi wa dawamul huduri, dan di antara orang yang fokus pikirannya terangkatnya tirai dan selalu hadir bersama Allah. Sangat jauh itu beda. Kalau orang ma'rifah mah fokus perhatiannya, fokus pikirannya agar bisa selalu bersama dengan Allah, berada di sisi Allah, di dekat Allah. Kalau kita biasanya yang dipikirin bidadari sama istana, ngapain aja biar dapat surga, biar dapat pahala. Apalagi itu masih mending ke surga mah. Kalau ngarepin biar rezeki lancar, dagangan lancar, gitu, usaha sukses. Apalagi itu mah makin jauh lagi udah. Yang ngarepin surga aja jauh, apalagi yang itu. Agak nampil pisan ini. Kita di mana ada yang orang? Di mana adanya ini? Kalau yang ngarepin surga aja sangat jauh. Sengaja nih, Abang Imam diturunin. Dah, kode. Apa itu? Ayo kita tingkatkan diri kita. Jangan selamanya dari ibadah yang kita kerjakan terus masih ngarepin sesuatu aja. Iya sih, nggak masalah buat pemula, emang harus ada stimulan seperti itu buat biar semangatnya muncul. Terus sampai kapan kita kayak begitu aja masih? Begitu Bang Her, sampai kapan? Dari ibadah, sholat yang kita kerjain, puasa yang kita kerjain, wirid yang kita kerjain, kalau masih ngarepin begitu aja, sampai kapan? Sampai kapan? Yang nggak dilarang sih boleh-boleh aja. Buat orang kayak kita mau boleh-boleh aja. Cuma sampai kapan? Kita mau cuma sampai situ doang, nggak mau meningkat jadi orang ma'rifah bisa. Sampai kapan? Udah. Kiai sampai kiai cukup. Mang Budin, cukup. Susah diri kali. Cukup dah. Kau jawaban? Dah. Udah sampai hikmah baru ini.
Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.